Oke bre, kembali ketemu dengan Max di channel Repeat Loop. Oke, kali ini gue namain segmennya apa ya? Repeat Talk kali ya. Oke, kali ini gue gak akan main game ataupun unboxing suatu barang, tapi gue kali ini cuma pengen ngobrol-ngobrol aja. Oke, jadi gue kronologinya, gue langsung aja. Gue ketipu oleh VGA palsu atau fake VGA. Oke, gimana ceritanya sih kok gue bisa ketipu fake VGA gitu loh? Oke, langsung aja gue ceritain kronologinya dulu. Pertama itu gua itu sekitar akhir Agustus, gua kebetulan pengen beli VGA baru. Kenapa? Karena VGA gua waktu itu yang NVIDIA GT 730 tuh mau gua kasih ke bini gua. Oke, 730 ya. Karena bini gua waktu itu masih pakai Intel graphic card yang bawaan dari prosesornya. Itu untuk dia kebutuhan gambar kan terlalu berat gitu untuk pakai Photoshop. Akhirnya gue bantu pakai VGA GT 730 dan gue beli lagi yang baru. Oke, nah gue beli si bulan Agustus, akhir Agustus, pokoknya hamin seminggu sebelum Agustus berakhir lah. Gue beli di toko di Bekasi, namanya di Bekasi Cyber Park. Itu lumayan gede, pusatnya komputer di Bekasi, salah satunya tuh di situ. Dan gue emang berencana udah nyari-nyari sih, gue udah nyari-nyari kayaknya yang apa, menurut gue yang kualitinya agak bagus tapi seri-seri lama VGA-nya tuh salah satunya adalah GeForce GTX 750. Karena gue baca-baca review, lihat-lihat produknya, masih banyak orang yang pakai 750. Sayangnya barang ini karena seri 7 ya, Nvidia seri 7, seri GeForce 700 itu udah discontinue gitu kan, karena sekarang udah ganti ke seri 16, 20, dan 30 gitu kan. Dan itu emang harganya tuh masih sangat-sangat mahal gitu kan. Jadi gue putuskan beli seri GeForce GTX 750 gitu. Oke, jadilah gue beli yang namanya nih, redusnya GeForce GTX 750 ya. Cuman kok apa, gue dapat ini harganya berapa ya, 780 apa, pokoknya sekitar 800-an di GeForce GTX 750 ini. Apa? 835. 835. 835 ribu. Oke, nah beli ini awalnya gue gak mikir apa. Sorry, kronologi pertama gini, gue datang ke toko pertama nih, gue nanya, bang ada GeForce GTX 750 nggak? Karena setahu gue untuk GTX yang 1650 yang seri sekarang itu rata-rata kan butuh power pin. Nah waktu itu gue masih pakai power supply yang lama itu, kalau nggak salah nggak ada power pin 6 pin untuk hidupin VGA gitu. Makanya gue daripada ribet gue ganti PSU juga, gue milih ya udah 750 juga kan. Gue nanya 750 ada nggak bang, soalnya nggak pakai power pin gitu kan. Dia bilang nggak ada mas, tapi kalaupun ada hati-hati ya, itu barangnya palsu gitu, barang-barang KW. Gue nggak mikir sampai jauh ya, karena emang misalnya gue sih gitu. Ya akhirnya gue ke toko kedua, belilah. Ada nih boxnya, gue lihat GTX 750 Ti, terusnya 4 GB. Ini udah paling aneh sejagat raya kan, 4 GB tuh terusnya, 4 GB. Nah kayak pas gue beli, harganya itu tadi udah disebut 835 ribu. Gue kalau pas ngelihat itu harga-harga VGA si GTX 750 emang harganya masih sekitar 900 sampai jutaan lebih, masih agak tinggi lah harganya, tapi maksudnya di bawah 1650 ya ataupun 1050 gitu kan. Nah pas gue beli itu ya gue keluar duit gitu aja, terus kan gue pikir ya biasa gitu kan, namanya beli VGA. Gue udah pernah dulu beli VGA sering. Akhirnya udah gue bawa sampai rumah, gue install, gue pasang, ya lancar gitu kan. Wah enak nih, bisa buat apa, main game agak lebih naik FPS ya, dari biasa gue main Dota 60-70 pakai itu bisa 90-100 gitu kan. Oke, agak lancar nih. Dan untuk record juga udah gue tes juga kemarin pakai PC lama, masih Windows 7, itu lancar banget gitu kan. Gak ada kendala, gue tes main PUBG M juga lancar, semua lancar. Oke. Nah masalah tuh baru mulai sebenarnya ketika gua nggak sengaja ngupdate driver si Nvidia-nya ini, karena keluar notifikasi driver baru. Nah driver barunya ini
ternyata dia itu kayak nggak ngedeteksi si Nvidia control panelnya itu nggak ada sama sekali. Ya gue bingung kan, yang rusak apa sih. Gue pertama mikirnya itu drivernya rusak gitu loh, drivernya abal gitu kan. Tapi nggak, logik gue di situ main, kok bisa gitu kalau gue download drivernya langsung di websitenya tapi nggak kompatibel sama si hardware, itu kan nggak mungkin menurut gue. Itu satu. Tapi gue tepis anggapan jauh-jauh, akhirnya kebetulan gue punya restore pointnya. Ketika gue masang VGA ini, gue balikin lagi, alhamdulillah ada lagi. Nah, sekitar akhir Agustus ke September itu, gue akhirnya mutusin rakit sebuah PC baru yang sekarang ini dipakai ini untuk live stream dan segala macam, dan gue kembali pakai VGA yang fake ini. Nah, ketahuannya adalah ketika kemarin gue live streaming, itu kan kok berasa patah ya gitu. Perasaan gue udah pakai renderingnya dibantu oleh graphic processing unit, tapi tuh lihat kodeksi siapanya untuk ngatur kodeksi live streamnya itu masih di X264. Berarti dia masih pakai nggak bisa diganti ke X264 untuk pakai prosesor gitu ya kan. Gue lupa, pokoknya harusnya bisa diganti ke GPU ya, ke graphic processing unit. Tapi pas di beberapa software encoding kayak contohnya si XSplit yang gue sering pakai buat live stream Cyan atau pakai OBS, itu nggak mendeteksi adanya si Nvidia tersebut. Nah, disitulah gue mulai bingung, mulai curiga nih. Coba gue tes update lagi si drivernya, dan ternyata sama kasusnya, Nvidia control panelnya kebuka. Oke, di sini gue kok makin aneh. Akhirnya gue nyari-nyari, browsing adalah satu software yang bisa mendeteksi, bukan mendeteksi ya, bahwa itu sebenarnya software lama yang namanya GPU-Z. Cuman di GPU-Z seri terbaru ini dia udah ada fitur untuk mendeteksi apakah itu fake VGA atau bukan. Nah, ketika gue cek di GPU-Z tersebut, ada tulisannya itu adalah fake Nvidia GTX 750. Nah itu, jadi kenapa kok tapi pas di startupnya benar 750 RAM-nya 4GB. Jadi fake VGA itu sebenarnya adalah seri-seri yang sebenarnya itu VGA seri, mungkin yang kalau gue yang lihat chip arsitektur segala macam itu mirip sama GTX 550 gitu. GTX 550 cuman di BIOSnya diakalin, di upgrade jadi 750. Jadi untuk ngakalin si BIOS ngebaca BIOSnya si VGA-nya itu, jadi diakalin di situ. Makanya kedeteknya 750, dan setelah gua cek juga nggak ada di 750 yang 4GB tuh nggak ada gitu. Dan akhirnya itulah fake VGA yang gua dapatkan nih, VGA 835.000. Nah, fake VGA-nya sebenarnya masih bisa dipakai nih, gue masih bisa main Dota dan FPS yang cukup tinggi 90, 100 gue masih bisa record. Cuman untuk recording nggak bisa dibantu oleh GPU sama sekali karena drivernya nggak kedeteksi sama sekali untuk membaca si graphic processing unitnya tersebut. Itu. Jadi sarannya adalah untuk kalian yang emang pengen nge-build sebuah PC atau beli suatu barang komputer atau apapun itu, pertama pastikan kalian beli itu di distributor resminya. Kalau emang barangnya new, contoh kayak gue pengen beli di GTX 1650, carilah si toko-toko yang resmi. Contoh kemarin gue build PC ini di Enter Komputer di Mangga 2. Nah itu salah satu yang distributor resmi gitu. Harganya emang harganya emang mahal karena barang baru semua, tapi ada garansinya dan segala macamnya, jadi udah pasti terpercaya lah barangnya baru gitu loh. Oke, yang kedua, kalau emang barangnya discontinue kayak gini mas 750 nih, itu gimana? Nah, kalau saran gue ya, kalau gue ini beli di toko fisik loh, nggak beli online karena orang banyak kan mikir ketipu di online. Nah, kalau gue lebih cenderung ketika ngeliat kondisi seperti ini dan pandemi juga, gue akan lebih cenderung pindah ke online. Kenapa mas? Karena di online gue bisa ngeliat yang namanya ulasannya, berapa ratus dia yang jual gitu, pokoknya ada statusnya lah ya, apakah ini toko dia terpercaya atau enggak gitu, dan dia juga bisa ngasih garansi atau enggak, garansi, terus barangnya juga yang kejual kelihatan banyak gitu kan, ratusan unit bisa kuliah ratusan unit bisa dijual gitu kan, berarti bisa terpercaya toko tersebut gitu. Sebenarnya
Yang ini juga dia ngasih garansi dan ngasih apa namanya, kwitansi. Cuman satu gue lupa naruh kwitansi di mana. Yang kedua, gue inget barangnya itu garansinya 1 bulan. Nah itu gue juga bingung kan, garansinya 1 bulan toko itu. Dan gue lupa naruh kwitansi di mana, nanti gue cari lagi. Kalau tahu bisa ditukar kan, ini sama seri yang asli gitu kan. Oke, nah semoga kalian kalau udah beli nih, kalian pakai komputer, terus kalian coba cek deh apakah VGA kalian asli atau bukan gitu. Ini karena udah gue juga bingung gue mau ngapain lagi kan. Kayak gue udah beli VGA baru, ini baru berapa bulan cuma dapetnya baru belum, cuman fake ya. Kayaknya gue akan bikin konten rakit PC, cuman entah mungkin di bulan November atau Desember kali, tunggu aja. Dan sekian dari gua, dan jangan lupa nih ya, ini VGA fake banget. Kayak gue bakar udah tuh sih. Jadi buat teman-teman kalian jangan lupa ya untuk selalu perhatikan nih, utama perhatikan distributornya siapa resminya. Terus kalau ada barang diskonnya itu harus benar-benar hati-hati banget ngebelinya. Kalau bisa kalian tes langsung di sana gitu. Pakai GPU atau apapun lah, dan selalu baca review-reviewnya juga, terus cara mengenali fake atau enggak, barang rekondisi atau enggak gitu, diperhatikan juga. Dan ini gue emang agak tergiur harga sih, emang harganya di bawah pasaran gitu loh. Oke bre, kayaknya capek bre gue ngomong mulu bre ya. Ini sekian episode Repeat Talk kali ini, semoga ini menjadi pembelajaran buat kalian semua untuk membeli perangkat-perangkat komputer dan segala macamnya. Oke, sekian dari Mike dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Dah.